5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, apakah kalian masih ingat dengan masa-masa pubertas? Nah, di sini Udin dan teman-teman adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Rata-rata umur Udin dan teman-temannya sudah 12 tahun. Udin dan teman-temannya ada yang sudah memasuki masa pubertas. Namun ada juga yang belum memasuki masa pubertas. Mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa pubertas. Ingatkah kalian mengenai masa pubertas? Mari kita ingat-ingat kembali apa itu masa pubertas adik-adik. Nah, masa pubertas adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa pubertas ini. Ciri-ciri anak perempuan pada masa puber adalah yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Suara menjadi melengking adik-adik. Payudara membesar dan pinggul juga membesar. Ini adalah ciri-ciri masa puber untuk anak perempuan. Berikutnya, setelah ciri-ciri masa puber untuk anak perempuan, kita akan pelajari ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki. Nah, pada anak laki-laki itu hampir sama dengan anak perempuan, yaitu tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Suara jadi membesar adik-adik. Tumbuh jakun pada lehernya, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Itu adalah ciri-ciri masa puber untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, biasanya anak perempuan juga ditambah dengan mengalami menstruasi. Nah, itu ciri-ciri masa puber juga adik-adik. Nah, masa pubertas itu perlu kita manfaatkan seoptimal mungkin sebagai momen penting yang bisa dijadikan sebagai kesadaran untuk kalian berubah lebih baik lagi. Nah, Tuhan akan terus memberikan momen itu sepanjang hidup, tergantung bagaimana kita memaknainya. Jadi di sini adik-adik sudah mengetahui ciri-ciri masa puber. Dari ciri-ciri ini, apakah kalian itu sudah masuk masa puber atau masih masa anak-anak nih adik-adik? Kalian bisa teliti diri kalian sendiri, apakah ciri-ciri tubuhku seperti ini sudah masuk masa puber atau belum. Nah, adik-adik, kalian bisa membuat daftar ciri-ciri masa pubertas nih. Kalian bisa membuat dalam bentuk kelompok ya, bersama 3 teman kalian, atau bisa juga kalian kerjakan sendiri di rumah. Nah, setiap kelompoknya kalau berkelompok ya, beranggotakan anak dengan jenis kelamin yang sama. Anak laki-laki kumpul dengan anak laki-laki, anak perempuan dengan anak perempuan. Nah, apakah kamu dan teman-teman satu kelompok itu sudah memasuki masa pubertas? Lakukan pengamatan secara berkelompok. Jadi kalian mengamati teman kalian. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama kalian secara bergantian melakukan pengamatan terhadap semua anggota kelompok. Lalu buat urutan daftar ciri-ciri masa pubertasnya. Cocokkah ciri-ciri masa pubertas dengan keadaan temanmu itu? Nah, buatlah kesimpulan dalam pengamatan kamu itu terhadap teman-teman satu kelompokmu. Siapa saja yang sudah memasuki pubertas, siapa yang belum
masuk dalam masa pubertas. Jadi kalian bisa mengamati dari teman-teman kalian. Nah, adik-adik bisa membuat tabel seperti ini. Nama anggota kelompok kalian siapa saja. Lalu anak pertama yang kalian amati siapa? Misalnya Siti. Umurnya berapa? Nah, masa perkembangannya bagaimana? Apakah dia itu sudah tumbuh? Misalnya kalau anak perempuan ya, apakah dia itu sudah suaranya melengking, lalu payudaranya membesar, pinggungnya melebar, apakah seperti itu masa perkembangannya? Lalu kalian tentukan apakah dari pengamatan kalian Siti itu sudah masuk masa pubertas atau masih masa kanak-kanak. Kalau sudah masuk masa pubertas, jelaskan alasannya di sini adik-adik. Karena misalnya Siti tubuhnya sudah mulai payudaranya mengembang, suaranya melengking, seperti itu bisa kalian jelaskan pada alasan ini. Lalu anak kedua yang kalian amati siapa? Namanya siapa? Umurnya berapa? Lalu masa perkembangannya kalian amati dari bentuk tubuh mereka. Begitu juga dengan anak yang ketiga yang kalian amati. Masih sama adik-adik. Jadi kalian nanti bisa menentukan apakah temanku ini masih masa kanak-kanak atau sudah masuk dalam pubertas. Kalau sudah masuk dalam pubertas, tetap harus menjaga diri. Nah, selain itu adik-adik, kalian juga bisa mencari informasi bacaan ya, berisi ciri-ciri pada masa pubertas. Nah, bacaan itu bisa kamu peroleh dari majalah ataupun internet. Kalian bisa meminta pendampingan dari orang tua atau orang dewasa ketika kalian mencari bacaan melalui internet ya adik-adik ya. Karena apa? Dengan bacaan ini kita semakin tahu mendapatkan informasi mengenai masa-masa pubertas yang akan kalian alami atau bahkan yang sudah kalian alami, sehingga kalian akan mengerti, oh kalau aku menstruasi misalnya untuk anak perempuan apa sih yang harus aku lakukan, misalnya seperti itu. Oh kalau tumbuh rambut halus di ketiak, di alat kelamin, apa sih yang harus aku lakukan, bagaimana sih cara menjaga kebersihannya. Nah, kalian bisa mencari bacaan tentang itu semuanya di internet ataupun di majalah adik-adik. Demikian tadi adik-adik sedikit pembahasan kita ya. Karena di sini kalian akan mencari informasi melalui internet tentang pubertas. Kalian bisa langsung mencarinya ya melalui Google, melalui surat kabar online dan lain sebagainya ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.